Walimanan kedua wong ajra kang nglakokno sapa man hadal khaira ing semua kebaikan via desa. Dan kita doakan siapa saja yang memperlakukan kebaikan. Orang yang dakwah di Papua, di Irian, di NTT, semua umat Islam yang berjuang yang pedalaman yang apa, semuanya kita doakan. Waliman ajra hadal khaira via desa. Apapun hebatnya kita enggak dakwah di NTT, apapun hebatnya kita enggak dakwah di Papua, apapun hebatnya kita, misalnya Rektor Al-Azhar, apapun hebatnya kan nggak bisa dakwah di pedalaman Sudan, di Khartoum, di pedalaman Afrika, paham ya? Apapun anda imam masjid haram kan ora iso, pedalaman Madura ning Masalim bukan ndak iso, nggih mboten. Umat ini butuh sekian dai yang di seluruh ujung dunia, paham ya? Makanya kita doakan waliman ajro hadal khira fi hadisa. Hadis ahlul bait yang paling saya kenang sampai saya figurakan, seolah sampai saya figurakan adalah hadisnya Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain, paham ya? An Abi Sayyidina Ali an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika nanti di mahsyar. Itu Allah itu dekat sekali antara Jibril dan Allah dan Jibril. Jadi Allah, Jibril, terus di tengah itu ada Rasulullah. Ya tentu kita tidak usah bayangkan tempatnya kayak apa ya, bila kaifin walan hisab. Tentu yang paling diperhatikan Allah ini wali-wali kutub. Ya kayak Abdul Qadir Jailani, Abdul Hasan Asyadili, wali-wali papan atas. Sehingga yang masuk surga itu ya orang-orang elit, orang-orang yang memang kok Imam Ghazali kan manfaatnya jelas kan. Tapi akhirnya Nabi usul, setelah orang-orang papan atas ini selesai Nabi usul. Ay Rabbi, sama siapa teknya? Ay Rabbi dari kata ya Rabbi. Abaduka fi atrofil arti. Yang menyembahnya dengan itu tidak hanya orang-orang keren ini. Orang-orang di pedalaman NTT, di Masalembu, di Sudan, di Afrika itu banyak menyembah jenengan. Itu harus jenengan perhatikan juga. Jadi abaduka fi atrofil ardi. Lah makanya kita ini yo gelem kenal wong elit, kula nggih purun kenal Rabitatul Alam Al-Islami, kenal tokoh-tokoh PBNU, kula nggih banyak kenal tokoh-tokoh PP Muhammadiyah. Oke lah kita mungkin elit. Pemane kok kowe celok hafid bodone cok ora kan yo elit kok digelar apa? Hafid penjaga Quran padha. Qurane dijogo Allah, jogo kowe tambah rusak kabeh. Nah, orang-orang elit ini kan pantasnya mlebu swarga kan. Pantese kan sok hafid mlebu neraka. Kok meneh kok. Ketua MUI kan ya lucu mlebu neraka misale kan ya ketua. Orang-orang elit itu tentu diperhatikan Allah karena khidmahnya ya luar biasa. Tapi banyak juga orang menyembah Allah dan tidak dapat apa-apa. Maka itu Allah Kanjeng Nabi matur teng Allah, ya Allah tolong perhatikan mereka. Ya tanpa itu pun tentu Allah memperhatikan. Ini kan Allah hanya ingin memperlihatkan syafaqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tanpa itu pun Allah tentu sudah tahu. Makanya di semua teks seperti itu wa huwa a'lamu bihim. Tanpa itu pun Allah sebetulnya sudah tahu. Tapi ini menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah terhadap orang-orang yang sudah terpinggirkan. Itu kan sama seperti malaikat itu alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna. Wa yastaghfiruna itu kan sebetulnya Allah tahu, tanpa itu pun Allah akan mengampuni orang-orang yang terbelakang. Paham ya? Tapi menunjukkan bahwa para malaikat pun sayang ke kita, sehingga di antara usulan para malaikat gimana? Minta kita ini diampuni. Sama tanpa usulnya Nabi Muhammad pun Allah akan mengampuni orang-orang yang nyembah Allah. Tapi kenapa itu diriwatkan Rasulullah, itu menunjukkan bahwa usulnya Rasulullah itu tidak lain adalah sesuatu yang sudah direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bena Rabbin Karim wa bena Rasulin Karim, bena Rabbin Rauf wa bena Rasulin Rauf. Nah, sehingga itu tradisinya ulama. Kita punya Tuhan ya Raufur Rahim, punya Nabi yang disifati bil mukminina Raufur Rahim. Nah, kalau ada kusubu sebelah menyoal, enggak mungkin sifatnya makhluk kok sama dengan Allah. Yaitu salah besar. Kita tahu bedanya. Kalau Allah Raufur Rahim bi dzatihi, kalau Rasulullah bi iznihi. Itu mungkin ngaji wis suwi kok dieling no ngenyek wong no. Cak ora Jawa ora Arab ora jelas ya. Ora Jawa ora Arab ora jelas ya. Enggak apa, mesti ono bedane sama. Kita punya makanan, kalau kita makan sendiri namanya ya bikuwati karena yang punya. Kalau orang lain kok makan ya berarti biiznihi ya sama. Otoritas tunggal ya tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah yang Raufur Rahim bidzatihi. Tapi kalau Nabi kok bisa mensyafaati biiznihi. Itu disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni.
Mulane ngaji itu, sekali-kali nak ape turu maca ayat kursi, ben ramen ngeritik. Ini gimana mendudukkan makhluk kok kayak kholiknya. Sing mendudukkan makhluk kayak kholike ya sapa le dul bocah ora tau ngaji. Kita ndak akan memposisikan Nabi kayak Allah, enggak mungkin. Nabi sendiri yang ngajarkan ke kita la tutruni kama atrotin nasoro. Nabi sendiri ngajarkan ke kita, kamu jangan berlebihan memuji-muji saya sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa. Kita tidak akan muji seperti itu, tapi tetap nyifati Nabi luar biasa. Toh ada pakemnya, ada aturannya, yaitu biiznihi, apa biiznihi. Jadi kabeh koyo ngene iki lho, imam ya rukuk, makmum ya rukuk. Imam rukuk ku karepe dhewe, mulane imam iso sak enake dhewe kan. Wong jenenge karep-karepe dhewe. Lah anak makmum anut. Jadi pun nek imame lali kan. Tapi kan Nabi ra koyo kowe kan ra mungkin lali ora koyo. Jadi kabeh ku ono pakeme ya. Kalau seseorang yang punya makan atau manfaatkan namanya bidzatihi. Kalau orang lain tidak punya kok ikut make namanya bidzatihi. Ya kira-kira seperti itu kias fikihnya. Karena Allah itu yang Tuhan, kalau memberi syafaat ya bidzatihi. Paham ya? Kalau Nabi apapun hebatnya beliau karena abdun ya biiznihi ta'ala. Makanya disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Atau tadi wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an apa illa mim ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Artinya apa? Asbata Allah ta'ala fi hadil ayat anna minhum may yashfa'. Cuma caranya biiznihi ta'ala. Jadi di ayat itu jelas Allah menetapkan ada orang yang bisa mensyafaati. Tentu dengan catatan biiznihi. Ya clear ya. Awas ya nak salah sini wong. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahin napa iman.